Puji Tuhan, selamat kita bertemu dalam doa 10 malam hari ke-7, hari ke-Tuhan dan Pantekosta. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan yang sangat singkat. Dan saudara dapat teruskan dengan doa saudara, doa semalam. Mungkin saudara bisa lanjutkan dengan pagi hari, dan terus saudara minta dan rindu di dalam ketuhanan Roh Kudus dalam 10 malam ini. Kita tundukkan kepala. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Berkat kasih setiamu, berkat anugerahmu yang besar, berkat kemurahanmu, kami boleh ada dan nikmati lagi hari ini lewat firman-Mu. Menantikan ketuhanan Roh Kudus yang kami rindukan, dan ketuhanan Roh Kudus yang bersama-sama kami mau hidupkan di dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih, kami siap sedia renungan singkat pada saat ini demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Matius 22 ayat ke-34 sampai ke-39. Saya bacakan buat saudara. Saudara dapat membaca di rumah dengan suara yang baik sambil mengimani firman Tuhan yang kita akan baca bersama-sama. Saya ulang. Matius 22 ayat 34 sampai 39. Haleluya. Ketika orang-orang Farisi mendengar bahwa Yesus telah membuat orang-orang Saduki bungkam, berkumpullah mereka, ayat 35, dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai Yesus, mencobai dia. 36. Guru, hukum manakah yang terutama dalam Taurat? Jawab Yesus kepadanya. Yesus layani pertanyaan ini. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang utama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 40 kita teruskan. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Perikop ini mengatakan adalah hukum yang terutama. Saya ulang ayat ke-37. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Lengkap ya. Hati, jiwa, dan akal. Tuhan mau semua, seluruhnya. Perintah Tuhan mengasihi dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Dia ulang yang terakhir, dan dengan segenap akal budimu. Saudara bisa cari di rumah apakah arti kata segenap. KBBI mengatakan segenap itu adalah seluruhnya atau selengkap-lengkapnya. Singkatnya bisa juga semua. Lalu penuh, utuh, dan sungguh-sungguh.
dalam melakukan apa? Melakukan kasih kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, dan segenap akal bunimu. Puji Tuhan. Ketika ada orang Saduki datang, firman Tuhan katakan ingin mencoba Yesus. Ya. Ketika orang Saduki sudah dikalahkan dalam argumentasi, maka seorang ahli Taurat, ahli dalam ilmu, ya, ilmu Taurat, dia mencobai firman Tuhan katakan. Tuhan layani, Tuhan tidak mundur, bahkan Tuhan sudah tahu akal kepikiran dia. Tuhan layani, ayo. Ketika itu disampaikan, saudara lihat ayat yang berikutnya. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Tidak dikatakan orang itu kembali meninggalkan Yesus atau bagaimana. Tetapi kita lanjut kepada satu kisah, Matius 19 ayat yang ke-16. Ya. Perikopnya mengatakan orang muda yang kaya. Dia mengasihi Tuhan, iya. Dia mengasihi Yesus, sudah. Bahkan dia mengasihi orang tua, sudah. Tapi apakah dia mengasihi dengan segenap hati? Kita baca ayat ini. Orang muda yang kaya. Ayat 16 di dalam Matius 19. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kau perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Argumen datang. Kata orang itu kepadanya. Saudara baca ayat 18. Perintah yang mana lagi Tuhan? Tanda tanya. Perintah yang mana lagi? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Luar biasa pemuda ini. Saudara baca perikopnya, bukan orang muda yang pintar, tetapi orang muda yang kaya. Dengan kekayaannya, dia dapat melakukan apapun. Dengan keuangannya yang kuat, dia dapat melakukan apapun, sekehendak hati dia. Ayat ke-19, luar biasa. Saudara baca ini. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Dia masih punya ayah, dia masih punya ibu. Selanjutnya, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara, ayat yang ke-20 seakan-akan dia mau membungkam Yesus. Ini gantian ya, seorang muda yang kaya. Luar biasa. 20 kita baca sama-sama. Kata orang muda itu kepadanya. Titik 2. Tanda kutip diawali. Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang? Semua udah dituruti. Tuhan ulang di atasnya. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Pedagang, sales, acap kali dia memutar balikkan keadaan sehingga orang tertarik untuk membelinya dan sebagainya.
Apalagi menghormati ayahmu dan ibumu. Fakta mengatakan ketika orang muda memiliki keuangan yang handal, jangan di luar sana, di dalam rumah dia sudah mulai memerintah, mengatur sana, mengatur sini. Tetapi fakta, ayat ini katakan 19, hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Dia jawab ayat 20, semuanya itu telah kuturuti Tuhan. Lengkap sudah semua. Puji Tuhan. 21 kita baca, kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Saudara-saudara, ayat selanjutnya mengatakan, anak muda ini berpikir dulu, anak muda ini merenung dulu. Tidak. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, dia menolak. Caranya bagaimana? Pergi dia dengan sedih. Kenapa? Sebab hartanya banyak. Saudara-saudara, memiliki harta banyak itu kadang acap kali membuat kita tidak mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Mungkin kita melayani Tuhan, tanda kutip, ada motivasi di belakang sana. Tuhan tahu. Saudara hebat. Saudara telah melakukan Taurat Tuhan, tidak melakukan ini, tidak melakukan itu. Bahkan satu perintah yang berat, hormati orang tuamu. Firman dan katakan, maka akan dipanjangkan umurmu di bumi. Tetapi satu hal, ketika Tuhan mengajak anak muda ini, ayo jual, ikut aku. Firman Tuhan katakan apa? Dia pergi. Apa sebabnya? Karena hartanya banyak. Malam hari ini, di hari ke-7, hari ketuaan Roh Kudus, saudara-saudara, semoga tidak menghalangi saudara dan saya untuk selalu terikat kepada mamon, untuk tidak terbelenggu oleh keadaan dunia ini, oleh pikiran-pikiran dunia ini. Dalam Matius 22:37 katakan, Tuhan mau supaya kita dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal, malam hari ini kita menyembah Tuhan, meminta dengan sungguh-sungguh kuat kuasa Roh Kudus. Kita ikut Tuhan, melayani Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Malam hari ini kita akan berdoa. Setelah amin, doa selesai, saudara lanjutkan doamu. Saudara tundukkan kepala terus, renungi firman Tuhan. Apakah betul-betul saya sudah mengasihi Tuhan? Apakah saya lebih mengasihi pekerjaan saya? Apakah saya lebih mengasihi
kekayaan saya. Ketahuilah, semua itu datangnya dari Tuhan. Jangan membuat Tuhan murka atau iri sehingga Tuhan mengambil itu lagi daripadamu. Mari kita mau lebih sungguh-sungguh untuk meminta ketuhanan Roh Kudus. Hal-hal yang mengganggu kita, hati, pikiran, jiwa kita tanggalkan. Kita sungguh-sungguh sujud di bawah kaki Tuhan. Puji Tuhan. Kita tundukkan kepala, seraya kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Haleluya. Bapa di surga, kami mengasihi Engkau. Bahkan Engkau lihat sampai kedalaman hati kami, Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Bapa, Engkau ampuni kami. Bapa, Engkau jamah kami malam hari ini. Bila kami telah berbuat salah kepadamu, kami telah mengecewakan Engkau, kami telah menyakiti hati-Mu Tuhan, kami lebih mengasihi mamon atau keadaan dunia ini daripada Engkau. Terima kasih buat firman-Mu. Allah Roh Kudus, berkati kami dari tempat tinggi. Sama saat kami lanjutkan pujian kami, doa kami, hadirlah terus di dalam doa kami Tuhan. Kami merasakan damai sejahtera dalam hati kami masing-masing. Penuhi kami di hari-hari ini Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh berjalan bersama Tuhan. Ujungnya sana, nama Tuhan yang dipuji dipermuliakan. Terima kasih. Kami mengucap syukur buat waktu yang singkat ini. Mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tetap mengasihi Tuhan. Tetap melayani Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan, dibesarkan. Terpujilah nama Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara dan saya sepanjang hari-hari ini. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Sampai jumpa.